Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita akan coba untuk belajar fisika melalui video ini. Saya akan coba jelaskan mohon maaf. Pertama tentang usaha dan energi. Kita akan ngebahas tentang bagaimana memahami definisi usaha dan energi, kemudian mengidentifikasi nanti energi kinetik dan energi potensial, memahami konsep usaha, kemudian mengidentifikasi hubungan usaha dan energi kinetik, juga mengidentifikasi usaha dan energi potensial, kemudian mengidentifikasi perubahan energi kinetik dan energi potensial, kemudian mengidentifikasi hukum kekekalan energi. Pertama, pengertian usaha. Coba teman-teman perhatikan seseorang yang sedang mendorong mobil, kemudian mobilnya ini diam. Orang itu sudah berkeringat mengeluarkan tenaga agar mobil ini bergerak, tapi ternyata mobil ini diam. Pertanyaannya, apakah orang ini melakukan usaha? Ya, betul. Orang ini tidak melakukan usaha. Kenapa dia tidak melakukan usaha? Walaupun dia sudah berkeringat, karena mobil itu tidak berpindah tempat. Nah, untuk memahami itu, kenapa harus berpindah tempat dulu baru dikatakan memiliki usaha? Kita perhatikan pengertian dari usaha. Usaha itu merupakan energi yang ditransfer, energi yang dipindahkan oleh sebuah gaya melalui sistem sebuah proses sehingga benda itu atau objek itu berpindah. Itu usaha. Jadi work itu energi yang ditransfer oleh gaya melalui suatu sistem sehingga terjadinya perpindahan. Bagaimana besarnya usaha? Usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya berbanding lurus dengan hasil kali gaya dan perpindahan. Jadi dia semakin besar gaya, semakin besar usaha. Semakin besar perpindahannya, semakin jauh, maka semakin besar juga usaha. Itu artinya berbanding lurus. Bagaimana rumusan usaha? Rumusan usaha secara umum W dikali W sama dengan F dikali S. W itu usaha, satuannya Joule, F itu gaya, S itu perpindahan. Ini merupakan rumus usaha secara umum, yaitu tadi usaha itu tergantung dari gaya dan perpindahan, jadi F kali S. Nah, sekarang kalau dikatakan tadi usaha itu perkalian dari F, gaya, dan juga perpindahan, ingat, gaya itu merupakan besaran vektor. Kemudian perpindahan juga merupakan besaran vektor. Maka ada beberapa peristiwa. Perhatikan gambar ini. Peristiwa yang pertama adalah gaya yang ditariknya tidak sejajar dengan perpindahan. Jadi membentuk sudut. Ini kalau kita lihat ini sudut theta. F itu kan harusnya ke sini sumbu X. Ini perpindahan juga ke sumbu X. Tapi dia membentuk sudut. Bagaimana rumusnya? Kalau dia membentuk sudut, ya, maka rumusnya adalah di sini W sama dengan F dikali S. Nah, karena dia merupakan besaran vektor, makanya di sini F-nya F cos, sehingga rumusnya W sama dengan F S dikali cos. Jadi, teman-teman silakan perhatikan di sumbu X ini
dia adalah F yang mendatar. Kalau dia membentuk sudut, ini sumbu X, maka di sini F-nya dikali cos. Kalau dia ke sumbu Y, ini namanya F-nya dikali sin. Maka rumus ini, karena dia dalam sumbu X, bergeraknya ke kanan, bukan ke atas ya, ke kanan, berarti dia berada dalam sumbu X, maka F yang berlaku adalah F dikali cos. Sudah kita pahami bersama di awal, kalau dalam sumbu X, vektornya itu dia dikali cos, kalau dalam sumbu Y, vektornya itu dikali sin. Bisa dipahami? Saya ulangi untuk lebih paham. Kalau dia gayanya membentuk sudut, dan kita inginnya gaya dalam sumbu X, maka rumusnya W, F, S dikali cos. Dari mana asalnya? Dari W sama dengan F cos dikali S, gitu ya. Nah, berikutnya bagaimana kalau peristiwa kedua? Gayanya itu dalam bidang miring. Perhatikan gambar, ini bidang miring. Ya, bidang miring, kemudian di bidang miring itu, di sini kita gaya geseknya kita anggap 0. Tapi dia membentuk sudut. Perhatikan di sini, F ke atas, mendorong ya, kan supaya benda itu naik ke atas. Ketika berada di sini, kalau kita lepas dia kemana turun? Ke bawah kan? Kenapa dia turun ke bawah? Karena ada gaya yang disebabkan oleh gravitasi. Nah, gaya yang disebabkan oleh gravitasi, karena gaya itu vektor, dia dalam bidang miring, ini besarnya. Gravitasi itu, gaya gravitasi itu kan W sama dengan M kali G. Atau kalau dalam bidang miring, jadinya di sini W sin. Nah, maka pada peristiwa ini ada dua gaya yang bekerja, yaitu F ke atas, kemudian W sin ke bawah. Nah, perhatikan gambar. Ini gambarnya 1, posisi 1 di sini, posisi 2 di sini, posisi 3 di sini. Bukan bendanya ada 3 ya, tapi 1. Nah, perhatikan pada saat dia ada di sini, berarti dia dipengaruhi satu oleh W sin, satu lagi oleh F, sampai ke ujung sini. Sejauh misalnya di sini S, di sini 2 meter, sudutnya 30. Nah, kalau begitu bagaimana besarannya? Rumus usahanya? Usahanya adalah W, tetap ya rumus umumnya F kali S. Nah, F di sini sigma F. Jadi jumlah F yang bekerja pada benda itu. Ada berapa? Ada 2. Tadi yang ke bawah W sin, yang ke atasnya itu tadi ini F. Maka rumusnya adalah W sama dengan F dikurang W sin alfa, atau di sana 30 dikali S. Bandingkan dengan yang pertama. Kalau yang pertama dia hanya W F cos dikali S, atau Fs dikali cos karena dia sudutnya. Nah, sekarang bandingkan yang kedua, karena dua yang bekerjanya 2, maka dia dikurangi. Kenapa dia F dulu dikuranginya, bukan W? Perhatikan benda bergerak kemana? Ke atas. Dipengaruhi oleh siapa? Oleh F. Maka kalau benda ke atas, bergeraknya terus ke atas, berarti F-nya lebih besar. Sehingga dia maju ke atas kan? Maka F dikurangi W sin dikali S. Jadi sekali lagi W sama dengan sigma F, ini namanya sigma F dikali S. Sigma F itu kalau dalam bidang miring, F dikurangi W sin. Ini contoh. Sebuah balok bermassa 2 kilo didorong ke atas dengan gaya 20. Perhatikan, ini gaya 20. Pada bidang miring yang dengan sudutnya berapa? 30 ya. Kemudian ada gravitasinya 10. Maka berapakah usaha? Tadi ingat usaha itu adalah sigma dari F dikali perpindahannya. Nah, rumusnya adalah F min W sin. Sekarang W seperti apa? W itu kan, W itu W kecil ya. Kalau ini W besar. Kalau W besar usaha, ada W kecil. Yang ini itu W kecil. Harusnya ya. M kali G. W itu kan berat. Berat benda itu ke M kali G. Maka di sini ditulis M kali G dikali sin. Ini lihat, sin tetanya 30. Ya. Delta S-nya berapa? Delta S-nya 2 meter. Perhatikan, masanya 2 kilo, perpindahannya 2 meter, G-nya 10, F-nya 20.
Maka kalau kita masukkan F dikurangi Mg sin alfa sigma S, maka F-nya 20, mana 20 dari sini, dikurangi 2 kali 10 M kali G. 2 dikali ini 10 dikali sin 30. Sin 30 berapa? Sin 30 itu setengah. Jadi 2 kali 10 dikali setengah berapa? 20 dikali setengah atau 20 dibagi 2. Jawabannya 10. Ini dalam kurung. Jadi ini kerjakan dulu dalam kurung. Jadi 20 dikurang 10 dikali delta S-nya 2. Maka jawabannya 10 kali 2, 20 Joule. Bisa dipahami? Baik. Ya, ini nanti harus latihan lebih banyak lagi, teman-teman. Peristiwa yang kedua, ya. Dan sebetulnya F itu bisa kita variasikan, gitu ya. Variasikannya seperti apa? F-nya bisa lebih dari 2, bisa 3, ya. Silahkan saja. Nanti karena kalau ada gaya gesek, 3. Berikutnya adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi energi itu kemampuan untuk melakukan usaha. Ditinjau dari bahasanya, di energi itu kan ada energi kinetik, energi dibagi 2, energi kinetik, energi potensial. Sebetulnya masih ada yang energi yang lain, kita bagi di sini dalam pembahasan energi kinetik dan energi potensial. Ditinjau dari bahasa, kinetik berasal dari bahasa kinetikos yang artinya gerak. Sehingga energi kinetik memiliki makna energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Di mana-mana benda yang sedang bergerak, dia mempunyai energi kinetik. Ya, berbahaya energi ini kalau dalam jumlah yang besar sangat merusak. Energi itu akan merusak, termasuk diri kita, termasuk bumi juga. Energi kinetik rumusnya E sama dengan mv kuadrat, nih SMP sudah. M-nya massa, V-nya kecepatan. Nah, sekarang hubungkan antara usaha dan energi kinetik. Nah, tadi kan dalam pembahasan awal. Bagaimana menghubungkan? Teman-teman, ternyata kalau energi kinetik, dia melakukan perubahan dari energi kinetik 1 berubah jadi energi kinetik 2, maka di situ ada usaha. Tapi kalau dia tidak berubah, energi kinetiknya konstan aja nggak berubah, itu hanya energi kinetik. Tapi di sini, kalau ada energi kinetik berubah dari EK1 ke EK2, maka dia melakukan usaha. Sehingga rumusnya bisa kita sebut W sama dengan energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1. Berikutnya adalah energi potensial. Energi potensial energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan, potensial, ketinggian. Dari kerangka acuan tentunya ya. Nah, makanya teman-teman, acuannya kita apa dulu? Mau permukaan bumi, misalnya mau di atas lantai hotel, misalnya teman-teman sedang berada di ketinggian 5 meter, ya, tapi di atas lantai 10 di hotel, kan beda. Maka dia 5 meternya dari lantai 10. Tapi kalau kita patokannya adalah permukaan bumi, misalnya, berarti dari bawah, ya, ditambah 10 lantai, ditambah lagi permukaan di atas lantai 5 meter misalnya. Nah, itu energi potensial. Jadi energi yang dimiliki oleh benda karena dia kedudukan. Nanti dibahas lebih lanjut lagi, ini ada energi potensial pegas juga ada, tapi di sini sekarang masih posisi benda. Rumusnya adalah EP, energi potensial, sama dengan MGH. Kalau saya sebutnya megah. MGH, jadi kedudukan tuh megah. Kan energi potensial tuh energi karena kedudukan. Rumusnya apa? Megah. MGH. M-nya massa, G-nya percepatan gravitasi. Ini G kecil ya, itu salah ngetik. Kemudian H-nya ketinggian. Dia hanya tergantung pada massa, gravitasi, dan ketinggian. Ya, energi potensial. Semakin besar masanya, bahaya, energi yang besar. Jadi kalau orang jatuh badannya besar, beli bahaya dibanding badannya kecil. Atau makin tinggi, orang jatuh di lantai 2 dengan di lantai 10, itu sangat berbahaya di lantai 10 karena dia punya ketinggian, itu punya energi potensial. Nah, bagaimana hubungannya dengan usaha? Maka usaha merupakan perubahan energi potensial.
Sama dengan kinetik tadi, energi potensial itu kan dia berubah-ubah. Kalau posisi teman-teman naik ke lantai 2, naik lagi ke lantai 3, itu kan berubah-ubah kedudukan. Maka energi potensialnya berubah juga. Maka di situ memiliki usaha. Yang terakhir, energi mekanik, ini gabungan. Ya, apa itu energi mekanik? Energi mekanik itu jumlah antara energi kinetik dengan energi potensial. Ini contohnya ketika ada benda jatuh nih dari lantai atas misalnya, dari lantai 2 jatuh ke lantai 1. Di sini punya energi kinetik. Punya dia energi kinetik. Kan dia ada massa, ada kecepatan. Kalau dia diam 0 berarti energi kinetiknya 0. Dia punya ketinggian, punya, namanya energi potensial. Nah, ini EM1, EK1 ditambah EP1. Jadi di sini energi potensial 1, energi potensialnya dia tinggi, kan hanya tinggi, berarti energi potensialnya besar. Sedangkan energi kinetiknya dia kan diam 0, berarti energi kinetiknya kecil. Sekarang turun ke bawah, turun, ini kan berubah. Yang tadinya hanya besar, dia turun, mengecil, berarti energi potensialnya juga mengecil. Nah, yang tadinya diam, dia bergerak, V-nya makin besar, maka energi kinetiknya makin besar. Jadi kalau peristiwa jatuh itu, energi kinetiknya makin besar, energi potensialnya makin kecil. Sehingga terjadilah pada saat jatuh di bawah ini, ada yang disebut dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Perhatikan, energi kinetik 2 dia makin besar. Sedangkan energi potensialnya 0, karena dia tidak punya posisi, tidak punya kedudukan. Nah, kalau ini dijumlahkan, energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2, kemudian energi kinetik 1 dengan energi potensial 1, itu nilainya akan sama. Maka energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Inilah yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi hukum kekekalan energi mekanik itu apabila dia benda itu melakukan dua gerakan, dua energi, potensial dan kinetik, di mana-mana dia jumlahnya itu sama. Itu hukum energi mekanik. Jadi hukum energi mekanik itu jumlah antara EP dan EK-nya di mana-mana tuh konstan. Terus gitu. Contohnya gini. Misalnya ini energi kinetiknya 0. Ini energi potensialnya 10. Begitu gerak di sini, ini juga harus 10. Mungkin di sininya dia 2, di sini 8, kan 10. Di sini juga harus 10. Di sini mungkin 5, di sini 5. Di sini 6, di sini berapa? 4 energi potensialnya. Sampai ke sini, akhirnya di sini 10, energi potensialnya 0. Nah, itu yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi hukum energi mekanik itu adalah jumlah energi mekanik di setiap titik adalah tetap ya, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.